Perkenalkan, nama saya Deviatri Simanullang dari kelas 10I1. Saya berasal dari sekolah SMA swasta RK Santa Maria Pekan. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai hubungan interaksi antar komponen abiotik dengan abiotik. Komponen abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup. Contoh komponen abiotik yang mudah ditemukan di alam adalah intensitas cahaya matahari, suhu, temperatur, derajat keasaman, dan air. Seringkali orang beranggap komponen abiotik tidak akan mengalami interaksi, apalagi interaksi antar komponen abiotik dengan abiotik lainnya. Padahal ada beberapa fenomena alam yang sebenarnya terjadi interaksi dalam ekosistem yang melibatkan abiotik dengan abiotik. Berikut ini contoh interaksi antar komponen abiotik dengan abiotik yang bisa Anda ketahui, yaitu pelangi. Pelangi adalah proses interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik lain. Hal ini karena ada pembelokan cahaya matahari dengan air hujan. Perbedaan warna pelangi akibat interaksi tersebut terjadi karena pembelokan cahaya matahari dengan jarak yang berbeda-beda. Dengan demikian menghasilkan warna pelangi. Setelah ada pembelokan cahaya matahari, maka cahaya akan dipantulkan ke arah tertentu sehingga indera penglihatan manusia dapat melihatnya. Yang berikut, pengertian pencemaran lingkungan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup telah dijelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Berikut contoh pencemaran lingkungan yang ada akibat bencana alam. Yang pertama, debu akibat letusan gunung berapi. Yang kedua, debu dan kotoran dari tanah yang tertiup angin. Yang ketiga, semburan garam laut. Yang keempat, emisi organik dari tumbuhan. Sementara itu, pencemaran lingkungan akibat ulah manusia antara lain. Pertama, sisa pembakaran bahan bakar minyak atau BBM dari kendaraan. Yang kedua, kumpulan asap pabrik. Yang ketiga, sampah yang menggenang di laut. Empat, buangan limbah pabrik di sungai. Yang kelima, emisi gas rumah kaca dari peternakan dan pertanian. Yang berikut, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Yang berikut, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia
dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrolog. Sekian penjelasan singkat saya mengenai hubungan antar komponen abiotik dengan abiotik serta